Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita berjumpa dengan materi aktivitas praktisi public relation dalam press release, terus konferensi pers dan presentasi. Jadi, kenapa sebelumnya kita sudah mempelajari tentang publik eksternal, atau kita ngebahas di video sebelumnya, silahkan dicek kenapa kita ngebahas publik eksternal dalam humas dan kenapa kita mempelajari publik internal. Jadi, kenapa kita mempelajarinya? Untuk mengetahui kenapa dilakukan hubungan baik dengan publik internal dan publik eksternal ini di sebuah lembaga. Kenapa? Karena kita lihat, kita langsung praktek. Karena ini adalah tugas dan praktek dari si publik internal dan eksternalnya dari sebuah perusahaan. Nah, ada 3. Yang pertama itu siaran pers, atau yang lebih dikenal dengan press release. Jadi, siaran pers ini bisa dibilang sebuah berita. Nah, kalau si kedua ini, si konferensi pers ini adalah jumpa pers. Nah, sementara perbedaannya ini apa? Perbedaannya adalah siaran pers adalah si informasinya yang kita rilis, kita buat dan kita desain sendiri. Dan sedangkan konferensi pers ini kita mengumpulkan wartawan, si jurnalis, kita berjumpa langsung, bertatap muka dan saling berinteraksi secara lisan dengan media di suatu wilayah atau di suatu tempat. Kita undang, kita bahas masalah dan persoalan presentasi yang terkait dengan komunikasi tingkat tinggi para praktisi public relation dalam lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Nah, yang pertama ini kita kenali si siaran pers atau press release. Jadi sebenarnya press release ini apa? Itu sebenarnya adalah berita, informasi yang kita susun dan kita sendiri didesain di sebuah lembaga atau sebuah organisasi, tentunya melalui tangan-tangan dingin praktisi public relation yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses dan produksi manusia atau jasa-jasa yang dihasilkan tersebut. Nah, pendapat Brand Eats, seorang praktisi public relation atau penulis tentang praktisi internasional, siaran pers ini adalah sebuah berita-berita yang memang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan sebuah perusahaan tersebut. Nah, tetapi tidak hanya kegiatan, tetapi juga proses dan juga lebih kepada informasi apapun terkait dengan produk, dan apapun itu yang memang harus didesain dengan sekian rupa. Dan komunikasi tertulis ini didesain dan dimanfaatkan, bahkan nanti seperti apa berita-berita yang ditulis atau berita yang di press release ini hingga mempunyai target, dan khalayak kita sebagai target bentuk kita seberapa panjangnya dan seberapa bentuk ide kita yang sudah kita kumpulkan dan sudah kita bentuk. Nah, ada sebuah ide, seberapa panjang, seberapa banyak ide-ide itu ditampung lalu ditulis, disatukan di satu kertas dan beberapa lembar, sehingga seberapa panjang tetapi bagaimana mengulitinya menjadi satu kalkulasi berita yang menarik dan menjadi berita yang kita inginkan, sehingga menjadi beberapa menit satu berita. Berita elektronik dan televisi ini juga, dan media cetak itu nggak perlu panjang, nggak perlu terlalu lama, tetapi bahkan hitungan menit. Nah, kalau untuk radio aja kadang iklan itu hanya 1 menit, itu sudah panjang. Bagaimana dalam bentuk berita yang banyak kegiatan, yang begitu banyak produk yang ditawarkan, begitu besar hasrat kita
untuk menawarkan tawaran itu begitu tinggi, tetapi tertuangkan dalam beberapa menit. Itu sebuah skill bagaimana mereka bisa mengemas dan menguluti sehingga menjadi bentuk yang sangat-sangat menarik gitu ya, sehingga dipertontonkan, sehingga didengar, wah ternyata ada rangkaian baru, wah ternyata ini menarik. Sehingga itulah memang syarat-syarat yang luar biasa beratnya menjadi seorang praktisi public relation di sebuah organisasi. Maka wajar apabila mereka dibayar mahal, karena mereka itu bekerja dengan deadline, mereka sudah dibatasi, mereka harus dengan sigap mengejar berita-berita terbaru dan berita up to date, sehingga mereka tidak menjadi mengulur-ngulur waktu, dan mereka tidak bisa bermalas-malasan karena mereka bekerja dengan mengejar waktu. Jadi siaran berita atau press release itu adalah pesan-pesan yang ditulis oleh mereka, disebut praktisi kehumasan atau praktisi public relation. Bentuknya macam-macam, ada berita, artikel, foto, video, dan dipublikasikan di media massa. Dan sekarang tidak hanya cetak saja, tapi sekarang tinggal bagaimana memilah dan memilih ini yang disampaikan oleh Frank Jekin. Jadi sedikit berbeda, lebih kepada bentuknya berupa berita dan bentuknya menurut si J. Franking ini. Nah, sedikit perbedaan sebuah berita dengan new release dalam menjadi gaweannya dari praktisi public relation atau humas dalam sebuah lembaga ini. Kalau berita lebih tujuannya memberikan satu informasi mendidik, membimbing, dan sekaligus meyakinkan perkembangan ekonomi, lebih kepada itu. Sementara siaran pers ini tujuannya berbeda, tidak hanya untuk menyebarluaskan tidak hanya menyebarluaskan informasi, tetapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra atau pandangan yang baik kepada anggota masyarakat lembaga. Kita kalau lembaga berita memberitahukan sebuah peristiwa, sifatnya memberikan gagasan nih dan masalah yang sangat umum. Kalau untuk siaran pers atau press release ini cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan terkait dengan perusahaan kita, ada proses mendidik untuk mengetahui peristiwa itu secara dalam. Nah, kemudian yang ketiga, melaporkan fakta. Kalau berita hanya sekedar melaporkan fakta-fakta empirik sebagai mana berita, tetapi bedanya dengan siaran pers adalah siaran pers ini memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik. Fakta yang merugikan perusahaan ini, mana tahu ada fakta yang merugikan perusahaan, terus kita menyelesaikan dan kita desain kembali berita itu, dan kita bisa menjadikan siaran pers untuk bisa menutupi, menjadikan perhatian publik. Nah, tidak kepada fakta-fakta yang cenderung buruk dan merugikan perusahaan, kita tutupi dengan kondisi-kondisi lain dengan dipusatkan fokusnya kepada fakta-fakta yang lebih menguntungkan. Itu untungnya siaran pers. Maka itulah siaran pers memiliki masalah dan dalam kutip publik sudah mencium dan mengenali, bahkan berinteraksi dengan masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk mengetahui masalah itu, banyak berita yang naik di media itu mereka dengan apa adanya akan ditawarkan di media dan dipublis. Itu nilai beritanya akan sangat tinggi pada saat itu. Nah, berbeda dengan pemanfaatan jumpa pers atau press release. Bukan maksudnya adalah siaran pers atau press release kadang tujuannya untuk menutupi, bukan berarti membohongi ya, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Maka dalam proses itu diperbaiki fakta-faktanya, perusahaan berusaha untuk mengalahkan perhatian publik, tidak kepada fakta-fakta dalam tanda kutip bermasalah, tapi dialihkan kepada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan. Mereka tidak fokus pada
yang buruk saja, tetapi mereka mulai teralihkan kepada fokus lebih baik, dan itu biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Ketika dalam tanda kutip ada masalah-masalah yang begitu besar mengalihkan perhatian, persoalan berita, persoalan komunikasi akan mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Soal 4 bagaimana cara mengelola siaran pers oleh media ini tentu saja dilakukan oleh prediksi public relation atau prediksi hubungan masyarakat di lembaga perusahaan manapun dan bekerja sama dengan media yang sudah ditujukan. Nah, ada beberapanya sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah siaran pers yang dibuat dengan apa adanya. Jika format memang sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat, itu artinya kita tinggal masuk dan apa adanya. Kalau media sudah seperti ini paketnya, formatnya, mereka yang mengedit. Jadi ya udah, kita ikuti saja bagaimana permainannya dan kita tinggal nunggu publisnya saja. Yang kedua, siaran pers ini ditulis ulang oleh media. Kita sudah buat nih dengan sedemikian rupa. Lalu kita berikan kepada media atau wartawan dengan format berita. Itu akan ditulis ulang dan formatnya akan diganti oleh wartawan dan oleh head editor atau penulisnya. Tetapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari bahasanya. Itu akan diganti sebelum dipublis. Itu akan dikondisikan duduk bersama dan dilihat atau ditinjau kembali. Karena apa? Karena berita yang ditulis oleh lembaga cenderung bukan siaran berita, tetapi sebagaimana yang seharusnya ditujukan oleh pihak media. Nah, yang ketiga, dipadatkan jika susunannya berkepanjangan, karena perusahaan ini kadang-kadang begitu banyak peristiwa, begitu banyak berita yang diluruskan, semua justru masuk. Nah, wartawan editor media mereka sudah punya pakem atau dicetuskan untuk jenis siaran pers atau press release. Yang pertama ada berupa pengumuman jadwal peristiwa atau isinya tentang mengenai keadaan dan peristiwa atau acara diselenggarakan atau publik, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh media massa. Nah, dan biasanya sifat undangan untuk media massa. Nah, yang kedua ada bentuknya pengumuman untuk media massa atau pengunggah isu, menyampaikan peristiwa yang akan terjadi, mengajak para media untuk turut serta hadir untuk menyiapkan untuk pengliputan agar mereka mempersiapkan diri bagaimana meliput acara peristiwa yang akan kita laksanakan, dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Biasanya begitu aturan mainnya. Dan selebihnya, bahwa humas atau praktisi public relation itu dapat mengirimkan informasi penting seperti video, tulisan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat saat itu berlangsung. Nah, siaran berita berupa peristiwa, pidato, ceramah seorang atau tokoh dalam sumber tertentu, atau MC atau sarasehan. Sebelum menulis siaran pers ini ada beberapa pertimbangan, khususnya praktisi atau calon praktisi. Siapa yang akan tertarik? Siapa yang akan kuat kejar supaya press release ini menarik? Jadi targetnya harus jelas. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi terbaru atau justru tidak? Karena cenderung berbeda, karena mengulang informasi yang sudah ada dan pengemasan yang dalam sama itu akan mempengaruhi kehidupan atau sebanyak-banyaknya masyarakat dipengaruhi siaran pers yang kita buat. Itu semakin besar pula pertimbangan itu memberikan dampak. Nah, siaran pers ini diberikan tanda dengan 1, segera diterbitkan. Berita ini akan segera diterbitkan atau bagaimana? Yang kedua, diterbitkan kapan? Tanggal berapa, hari apa, tahun apa, jam berapa? Ini harus jelas.
harus ada kejelasan khusus untuk harian pagi, siang, sore, kapan diterbitkan harus dibunyikan. Embargo sebelum tanggal, sebelum jam, pengalaman dan memahami berita harus menjadi public relation dalam PR, menjadi untuk prediksi publik. Selanjutnya, hal yang penting yang harus kita bahas adalah yang pertama, subjek kalimat. Bagaimana di awal kalimat itu menarik sehingga membuat orang-orang yang membacanya itu ingin membaca selanjutnya. Kata-katanya, apanya membuat orang-orang menarik. Nah, kalau bisa nama perusahaan itu dihindari dari awalan subjek. Karena apa? Karena kelihatannya seperti seperti ada apa sih kata orang, endorse lah sekarang tuh jenisnya, atau bisa dibilang disorot, itu terkesan ada promosinya sudah muncul gitu. Terus yang kedua, paragrafnya itu berisi rangkuman secara keseluruhan berita. Ini menentukan selanjutnya apa menarik untuk dibaca atau enggak, atau bagaimana intinya apa gitu di paragraf pertama. Itu kan paragraf pertama itu menentukan sekali. Apabila pengalaman si praktisi public relation ini sudah lumayan, itu mereka akan sangat teliti, mereka akan sangat jeli untuk melihat peluang-peluang di paragraf pertama ini. Terus unsur apa sih yang terpenting sebelum kita memahami ini? Jadi kita harus memahami unsurnya, harus kita pahami. Sudah kita bahas yang pertama itu subjek apa yang dituturkan. Nah, yang kedua, perusahaan apa yang bersangkutan. Yang ketiga ada lokasi perusahaan. Yang keempat, keunggulan pesan atau manfaat yang diberikan. Apa sih manfaatnya? Apa yang didapatkan dari ini? Itu harus jelas. Terus penerapan pesan. Siapa yang menggunakan pesan? Siapa saja, pihak mana, dan bagaimana. Nah, itu unsur dari si press release ini. Terus ada rincian, warna, bentuk, semuanya akan mempengaruhi mata dan keingintahuan masyarakat. Apabila seperti di majalah itu makin cantik warnanya atau semakin menarik, itu akan mempengaruhi. Terus judul, garis tanggal, teras intro, lead, lebih banyak kita berurusan dengan jurnalis sih kalau di press release ini atau siaran pers ini bakalan banyak berhubungan dengan jurnalis. Nah, di sini editornya itu akan mengetahui seperti apa saja yang biasa mereka gunakan. Nah, sebelum itu, pembuatan siaran pers yang perlu dipahami. Yang pertama adalah diperlukan data atau fakta yang menarik. Yang kedua, penyampaian sesegera mungkin, jangan ditunda. Nah, yang ketiga ini ada langsung ke media redaksi agar tidak ke meja redaksi agar tidak ditunda-tunda publikasinya itu kapan gitu ya. Terus selanjutnya memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Nah, mereka kan sudah memiliki kebijakan masing-masing tuh. Jadi biasanya mereka paham kapan ini sesuai atau enggak dengan kebijakan mereka. Terus menyampaikan isu untuk memperoleh reaksi pendapat masyarakat. Nah, yang keenam adalah prososialisasi tentang topik tertentu. Biasanya ada prasosialisasi ini dilakukan sebelum berita ini ya, sebelum atau ya dua hari sebelum berita turun itu biasanya sudah dilakukan prasosialisasi. Nah, konferensi pers atau jumpa pers ini kita akan membahas selanjutnya. Jadi, baiklah, konferensi pers ini atau jumpa pers, maka otomatis apa yang ada di bayangan kalian semua kira-kira? Konferensi sudah pasti pertemuan. Nah, jadi maka otomatis kita yang menjadi tokoh atau sumber komunikator. Maka jurnalis, editor itu kita undang untuk menjadi pendengar di satu waktu, satu tempat, sehingga nanti diharapkan berita itu rilis atau publikasi secara bersamaan pula. Tetapi
berbeda dalam pengemasan, karena mereka jurnalis dan editor memiliki bakatnya masing-masing, tidak pasti akan sama. Bagaimanapun cara penyampaian, penulisan 5W+1 hanya pasti akan berbeda. Nah, di sini di satu waktu ini kegiatannya berbeda dengan press release, dengan konferensi pers. Tapi yang satu press release kita mendesain. Kita yang mendesain, kita yang membentuk, kita yang punya ide, lalu kita sampaikan ke media atau wartawan. Nanti media menyesuaikan berita. Kalau konferensi pers, kita menyampaikan, kita sebagai komunikator tegak di depan mereka menyampaikan berita. Mereka yang menyaksikan, mereka yang mendengarkan, mereka yang menyimpulkan. Nah, konferensi ini semuanya itu gimana ya, semuanya hadir. Mereka nanti diberikan waktu untuk tanya jawab, nah di sini bakalan jadi konflik sih biasanya. Kalau si yang menjadi komunikator ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa ngeles gitu ya, dia akan menjadi bual-bualan wartawan, karena wartawan salah sedikit itu akan menjadi kejaran buat dia. Nah, semua jurnalis itu datang dan hadir. Konferensi pers ini adalah mengundang wartawan untuk berdialog, duduk bersama dengan materi penting yang punya nilai yang dipersiapkan dengan sangat penting oleh berita. Jadi tujuan konferensi pers ini apa? Yang pertama, menyebarluaskan informasi positif. Ya iyalah, nggak mungkin yang negatif ya kan. Terus menetralisir berita atau bantahan berita yang tidak benar. Misalnya dalam perusahaan itu kan biasanya ada sih orang-orang yang kayak nggak suka atau apa gitu, pasti dia akan menyebarkan berita-berita hoax. Nah, disinilah waktunya si komunikator sebagai perwakilan perusahaan untuk membenarkan atau meluruskan berita yang sudah turun. Jadi selanjutnya ada meningkatkan citra. Jadi dari si komunikatornya nanti harus pandai mengangkat si perusahaan. Bukan menurunkan, harus meningkatkan bagaimana citranya menjadi baik, citranya masih diterima di masyarakat atau khalayak ramai. Terus membina hubungan dengan pers. Ini sangat penting. Karena apa? Karena pers ini apabila kita berkenalan, apabila kita ada hubungan kerjasama, kita saling membantu, mereka akan mudah membantu kita. Ada persiapan konferensi pers. Apa saja? Yang pertama, kita mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari sebelum konferensi pers, atau paling lambat itu 1 hari sebelum konferensi pers itu terjadi gitu ya. Terus yang keduanya, mengecek kembali sudah diterima undangan atau belum. Jadi kita merecek kembali apakah undangan tersebut sudah diterima. Lalu kita tanyakan apa mereka bersedia hadir atau siapa orangnya, tolong diberikan kontak personnya. Jadi kita bisa langsung berhubungan dengan si wartawannya. Dan kita sebenarnya merecek kembali ini untuk mengetahui apakah si redaksi media tersebut bisa hadir atau tidak di dalam ada acara ini gitu ya. Memastikan kembali mereka datang atau tidak. Terus menyiapkan press release, dipilih dari atau delete dengan press release yang sudah didesain dengan si public relation praktisi lembaganya ini. Jadi menyiapkan press release-nya di dalam satu kertas atau apa, nanti dibagikan. Lalu perusahaan menunjukkan juru bicara. Nah, si komunikator ini yang tadi yang bakal melakukan konferensi pers, mereka ini harus bisa memahami dan memiliki komunikasi. Hati-hati pas di bagian tanya jawab, apabila dia tidak bisa membalikan atau dia tidak bisa membantu menaikkan citra perusahaan, justru dia nanti menjadi bual-bualan wartawan. Wartawan ini sangat jeli. Wartawan ini paham bagaimana
mencari celah untuk menaikkan berita yang sedang hangat-hangatnya. Apabila kita salah kata, apabila kita salah berucap, dia akan langsung bertanya dan membuat kita, apabila si komunikator ini tidak bisa menjawab dengan baik, kita akan menjadi bol-bolan dia. Kita bakalan terus ditanya dan bagaimananya kita nanti akan bingung, gelagapan. Itu yang tidak bisa. Dia harus selanjutnya menyiapkan tempat sesuai jumlah yang media yang hadir. Ini tempatnya nih harus dibuat senyaman mungkin, karena mereka akan menulis, mereka akan mendengarkan. Jadi kalau tempatnya bising atau apa, jadi mereka tidak bisa konsen dengan baik. Terus luas, karena wartawan itu kan pasti ada punya peralatan yang banyak, terus media-medianya tuh pasti banyak gitu kan. Jadi mereka butuh untuk listrik itu mereka pasti sangat butuh, lighting itu banyak lagi, itu makanya tempatnya harus dipertimbangkan yang luas. Nah, alat bantu seperti screen, mikrofon, ini nih harus siap pakai dan sudah dipastikan sebelumnya tuh berfungsi dengan baik. Nah, ada persiapan yang diperlukan lainnya. Yang pertama, siapkan makanan penunjang seperti cemilan, karena kita mengundang wartawan, jurnalis dan lain-lainnya. Apabila kita menyiapkan ini, mereka akan merasa kalau kita ini seperti keluarga mereka, dan kita akan menjalin hubungan baik ini akan lama, tidak hanya waktu itu saja. Jadi kalau di sini kan mereka akan terkesan. Lalu siapkan gimmick atau seperti souvenir, jadi buah tangan, oleh-oleh gitulah bisa dibilang. Jadi mereka akan terkenang, wah ini kemarin saya dapatkan dari kegiatan konferensi pers di sini gitu. Jadi kan siapa kegiatan dari perusahaan mana, pasti mereka akan saling berbicara gitu. Selanjutnya, membuat daftar hadir khusus bagi wartawan. Kita bisa mendapatkan kontak langsung dengan media yang paling tepat. Jadi nanti kan media ramai nih yang datang, kita langsung mendapatkan nomor wartawannya. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung calling, kita ada apa-apa langsung jadi bagaimana baiknya kita bisa berdiskusi dengan baik gitu ya. Terus durasi konferensi pers ini harus dipertimbangkan. Karena apa? Karena wartawan, jurnalis itu mereka itu deadline, mereka itu pengejar waktu, mereka ini jadi kayak gimana ya, mereka tuh nggak bisa basa-basi. Kalau mereka basa-basi nanti mereka bisa ketinggalan berita yang lagi hangat-hangatnya, dan itu bakalan basa-basi nyampe ke kita. Jadi mereka itu butuh waktu yang singkat, padat dan jelas durasinya, jadi tidak bertele-tele. Terus ketika terdapat pertanyaan akan ada tanya jawab jika di luar topik. Nah, si komunikator tadi ini harus bisa menjawab. Bagaimanapun dia dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Karena apa? Karena di luar bidang tetap harus dijawab, sangat mendukung untuk sebagai lembaga atau citra lembaganya. Nanti pasti mereka akan mencoba, masa yang kayak gitu nggak bisa menjawab aja bisa dijadikan juru bicara. Nah, itu sebuah penilaian untuk citra lembaga kita. Masa pegawainya begitu sih? Masa ngomong aja nggak bisa? Itu dia penilaian utama. Apabila kita lugas, santun, langsung menjawab dengan mereka akan berpikir, oh ternyata dia memiliki pemikiran yang dengan mudah gitu, dengan logis. Terus jika ada tamu atau jurnalis yang datang di luar undangan, kita jangan mengusir, kita jangan maaf pak, bapak tidak diundang. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus menerima dengan baik, kita harus melayani dia, pak ini begini, kita kasih dia tempat duduk. Kadang ya jurnalis yang tidak terduga seperti dia itu biasanya memiliki kayak gimana ya, karena mereka kan deadline, jadi kan ada acara apa di sini ya, mereka meliput. Jadi mana tahu dia dari perusahaan atau redaksi media yang lebih besar gitu, tapi kita yang tidak tahu, tidak mengundang ya kan. Terus presentasi. Nah, presentasi ini sama seperti konferensi pers, bagaimana kita mempresentasikan dengan baik dan benar. Jadi di sini dituntut untuk komunikasi, cara kita berbicara di depan khalayak ramai itu sangat dituntut.
Nah, semua akan terkait dengan komunikasi dan mempresentasikan dengan hal yang ingin dia sampaikan. Konferensi pers dibutuhkan presentasi yang baik. Apabila sedang konferensi, mereka akan lebih baik karena berhadapan dengan wartawan serta jurnalis. Kemampuan presentasi mereka itu harus tingkatnya lebih tinggi. Mereka harus mentreatment dan memberikan pesona yang luar biasa untuk si jurnalis dan si wartawan. Mereka harus memukau jurnalis, editor, serta wartawan yang ada di sana. Karena kita jual tentang citra perusahaan, kebaikan perusahaan. Nah, hal yang penting diperhatikan, seorang praktisi public relation yang akan melakukan atau yang akan menjadi konferensi pers yang melakukan presentasi, yang pertama adalah mempresentasikan informasi materi, harus dipersiapkan dengan baik dan juga menjawab hal-hal yang di luar dugaan, atau bagaimana menjawab tidak mendekritkan perusahaan, tidak menjatuhkan perusahaan. Nah, yang kedua, berikan press release tadi sehingga mereka dapat menyesuaikan berita apa dan bagaimana mereka akan mempunyai ide dan imajinasi mereka sendiri. Terus selebihnya, personal touch, bagaimana cara menyampaikan dengan lebih mudah, bagaimana mereka berbicara, bagaimana memukau, bagaimana meyakinkan jurnalis dan para wartawan yang hadir di sana. Oke, kali ini sekian dulu materi kita. Selanjutnya kita bakalan sambung di video selanjutnya. Oke, stay tune. Jadi materi aktivitas praktisi ini ada seperti press release, terus konferensi pers, jadi presentasi. Jadi mereka kayak berurutan gitu loh. Si press release-nya ini mereka membuat, tapi mereka tidak mempresentasikan, mereka memberikan kepada wartawan, mereka mengedit, membuat, tetapi dipresentasikan tuh nanti melalui wartawannya. Kalau konferensi pers, kita sebagai komunikator, kita sebagai narasumbernya yang akan memberikan informasi kepada wartawan atau editornya. Nah, yang presentasinya ini terkait dengan konferensi, bagaimana dia bisa mempresentasikan dengan baik dan benar dan memiliki komunikasi yang baik. Semuanya itu ada pada acuannya komunikasi. Jika dia sering berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia, dengan khalayak ramai, mereka tidak akan gagal. Seperti itu. Jadi sekian materi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa centangnya ya, subscribe, terus like dan komen. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.